konsep dasar kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial. Inklusi sosial adalah akses dan partisipasi pada berbagai aktivitas dalam kehidupan masyarakat yang merupakan hak asasi setiap orang, kelompok, atau jika dalam konteks masyarakat merupakan hak asasi setiap warga negara. Dalam inklusi sosial sendiri, kondisi semua individu atau kelompok masyarakat dapat berpartisipasi dalam pendidikan, kegiatan ekonomi. Inklusi sosial juga melibatkan individu atau kelompok masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Kognitif akademik adalah proses otak yang mendasari banyak aktivitas sehari-hari dalam kesehatan dan penyakit sepanjang rentang usia. Fungsi kognitif sendiri adalah bagian yang sangat penting untuk kehidupan sehari-hari, mengatur pikiran dan tindakan. Perkembangan kognitif dipelajari melalui proses mental dan persepsi sensorik. Sosial emosional adalah perkembangan perilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial, di mana perkembangan emosional melatih rangsangan-rangsangan sosial, terutama tuntutan kelompok, serta belajar bergaul dan bertingkah laku. Perkembangan motorik halus merupakan perkembangan gerak yang meliputi otot kecil dengan koordinasi mata sampai tangan. Contohnya seperti menggambar, menulis, memotong. Biasanya yang berkembang pertama kali adalah kemampuan motorik kasar, baru motorik halus. Perkembangan motorik kasar, perkembangan gerak yang meliputi keseimbangan dan koordinasi antar anggota tubuh, seperti merangkak, berjalan, melompat. Contohnya, kalau masih bayi itu kan pertama kali akan belajar untuk mulai membalikkan badan, baru belajar merangkak, baru berbicara. Perkembangan bicara sampai bahasa terdiri dari deteksi dini dan intervensi dini. Deteksi dini adalah usaha-usaha untuk mengetahui ada tidaknya kelainan atau kerusakan fisik, gangguan perkembangan yang menyebabkan kecacatan. Yang dimaksud intervensi dini sendiri adalah serangkaian tindakan tertentu yang dilakukan orang tua, pengasuh atau pendidik pada anak usia dini yang perkembangan kemampuannya menyimpang karena tidak sesuai dengan usianya. Bisa dilihat gambaran yang sudah saya tampilkan. Developmental disability meliputi kelompok individu yang memiliki keterbatasan dalam perkembangannya. Penyebabnya sistem saraf pusat. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Anak berkebutuhan khusus yang bersifat permanen adalah anak-anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang bersifat internal dan akibat langsung dari kondisi kecacatan, yaitu kehilangan fungsi penglihatan, pendengaran, gangguan perkembangan kecerdasan dan kognisi, gangguan gerak. Anak berkebutuhan khusus yang bersifat sementara atau temporer adalah anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. ABK permanen adalah anak-anak yang memiliki kelainan atau anak berkelainan atau anak yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa. Penyandang disabilitas fisik seperti gambar yang sudah saya tampilkan, terdapat polio. Polio penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus dan sangat menular tetapi dapat dicegah dengan melakukan vaksin polio. Selanjutnya ada amputasi. Amputasi adalah hilang atau putusnya bagian tubuh seperti jari, lengan atau tungkai, dan lain-lain.
Selanjutnya ada paraplegia, dapat terjadi secara cedera sumsum tulang belakang. Kondisi ini disebabkan oleh kerusakan pada tulang, ligamen, atau cakram kolom tulang belakang. Selanjutnya ada cerebral palsy atau lumpuh otak, adalah penyakit yang menyebabkan gangguan pada gerakan dan koordinasi tubuh. Penyakit ini disebabkan oleh gangguan perkembangan otak yang biasanya terjadi saat anak masih di dalam kandungan. Penyandang disabilitas intelektual, terdapat Down syndrome, adalah kelainan genetik yang menyebabkan penderitanya memiliki tingkat kecerdasan yang rendah dan kelainan fisik yang khas. Sebagai penderita dapat mengalami kelainan yang ringan, tetapi sebagian lainnya dapat mengalami gangguan yang berat hingga menimbulkan penyakit jantung. Di sana juga ada anak slow learner, merupakan anak yang mengalami lamban belajar, lamban terampil, dan lamban memahami suatu informasi yang diperoleh atau ditangkapnya. Ada juga grahita. Grahita adalah keterbelakangan mental, kecerdasan di bawah rata-rata, dan seperangkat keterampilan kehidupan yang ada sebelum usia 18. Penyandang disabilitas mental. Skizofrenia adalah gangguan yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berpikir, merasakan, dan berperilaku dengan baik. Penyebabnya skizofrenia tidak diketahui, namun kombinasi genetika lingkungan serta struktur dan senyawa kimia pada otak yang berubah mungkin berperan atas terjadinya gangguan. Di sana juga ada bipolar. Bipolar adalah penyakit mental yang ditandai dengan perubahan suasana hati yang ekstrim dari tinggi ke rendah dan dari rendah ke tinggi. Yang tertinggi adalah periode mania, sedangkan terendah adalah periode depresi. Penyandang disabilitas sensorik. Tunanetra setengah berat, low vision, yaitu mereka yang kehilangan sebagian penglihatannya. Tunanetra berat atau totally blind, yaitu mereka yang sama sekali tidak dapat melihat. Kemampuan melihatnya sangat parah, sehingga masyarakat pada umumnya menyebutnya buta. Bisa dilihat juga ada tunarungu. Tunarungu adalah kondisi fisik yang dialami oleh seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk mendengarkan suara dalam bentuk apapun. Tunarungu juga menderita tunawicara atau ketidakmampuan untuk berbicara. ADHD adalah gangguan mental yang menyebabkan seorang anak sulit memusatkan perhatiannya serta memiliki perilaku impulsif dan hiperaktif sehingga dapat berdampak pada prestasi anak di sekolah. Sedangkan autis adalah gangguan perkembangan pada anak yang menyebabkan kemampuan komunikasi dan sosialisasi anak dapat terganggu. Penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon